Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1919 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai ayat 22, di bawah perikop tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya, dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Aram berperang melawan Israel. Raja Aram memiliki banyak strategi perang untuk menyerang Israel, tetapi itu semua mental, karena semua strategi untuk menyerang Israel selalu gagal. Raja Aram geram marah karena semua strateginya gagal total. Raja Aram mencurigai ada musuh dalam selimut. Ada orang dalam kerajaan Aram yang membocorkan strategi Raja Aram kepada Israel. Tetapi pegawai Raja Aram mengatakan tidak ada yang membocorkan semua strategi Raja Aram. Tetapi karena di Israel ada abdi Allah
yang bernama Elisa. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang semua strategi Raja Aram kepada Israel. Karena marah, Raja Aram memerintahkan kepada intelijennya untuk mencari tempat tinggal di mana abdi Allah Elisa itu tinggal, berada. Dan memerintahkan untuk mengepung rumahnya dan menangkap abdi Allah itu. Diketahuilah bahwa Elisa tinggal di Dotan. Dikirim pasukan tentara yang besar untuk menangkap Elisa. Ketika pagi hari, pelayan Elisa mungkin dia mau buang air kecil. Ketika dia keluar, dia melihat sejumlah besar tentara Aram telah mengepung rumah yang ditinggal Elisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tentang bagaimana sikap kita ketika kita terkepung dengan masalah. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ketika saudara ada di tengah-tengah masalah sekalipun, selama saudara percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan musuh kita, sebab Tuhan akan membukakan semua strategi siasat-siasat musuh, sehingga kita dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Saudara perhatikan ayat 16 di sana dikatakan begini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Raja Aram mengirim tentara yang besar, artinya dengan kekuatan penuh, untuk mengepung Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pelayan abdi Allah Elisa ini, kalau bisa saya katakan, pelayannya ini ya mahasiswa praktek lah di gereja. Ketika dia melihat ada banyak sekali tentara yang mengepung rumah di mana Elisa tinggal. Saya percaya saudara, pelayan Elisa ini pasti dia kencing di celana. Karena melihat tentara Aram yang begitu banyak mengepung tempat di mana mereka tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin di tempat kerja saudara, saudara hanya sendiri orang percaya dan selalu dibully, selalu saudara dicari-cari kesalahan. Dengar ini firman Tuhan, jangan takut. Amin. Sebab yang menyertai saudara adalah Allah yang Maha Kuasa. Mungkin saudara hanya minoritas, hanya sendiri. Tapi saya mau katakan, saudara tidak sendirian. Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara dan saya. Amin. Jangan takut. Salah satu tanda orang yang percaya kepada Tuhan adalah dia tidak takut pada musuh-musuhnya. Dia tidak takut pada tekanan orang kuat sekalipun. Dia tidak takut menghadapi semua persoalan. Dia tidak khawatir. Sebab dia percaya Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, menyertai semua orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa hebat teror yang meneror saudara. Mungkinkah itu sakit penyakit saudara? Mungkin dokter sudah bilang ini sudah tidak bisa disembuhkan. Atau persoalan saudara hutang piutang saudara yang begitu banyak sampai saudara nggak bisa mampu bayar lagi. Saudara, saya tidak tahu apa yang membuat saudara sedang ketakutan saat ini karena tekanan masalah yang begitu berat saat ini saudara sedang alami. Tapi satu hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut. Sebab Tuhan menyertai saudara dan saya, orang-orang percaya. Hadapi semua masalah, tantangan itu bersama Tuhan. Maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan.
Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, kata jangan takut tercatat 365 kali dalam Alkitab. Artinya apa saudara? Setiap hari firman Tuhan ini mau menyapa saudara. Jangan takut. Jangan takut hadapi hari ini. Mungkin hari ini sudah menjadi hari terakhir untuk saudara membayar apa yang menjadi kewajiban saudara. Mungkin saudara sudah di deadline hari ini, harus selesai, harus beres dan sebagainya. Saudara hadapi semua itu bersama Tuhan. Jangan takut. Saya percaya Tuhan adalah Immanuel. Allah ada bersama dengan kita. Dan melalui tantangan persoalan itu, Tuhan akan beracara membawa saudara dan saya kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana sikap kita ketika kita terkepung dengan masalah. Apa yang harus kita perbuat? Dalam firman Tuhan ini di ayat 16 berkata, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Elisa mau mengatakan kepada pelayannya dan kepada kita semua bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan iman. Bagi pandangan manusia yang ada pada saat itu, yang berhadapan dengan kepungan tentara Aram itu adalah Elisa dan pelayannya. Hanya mereka berdua. Tetapi saudara, kalau kita melihat dengan iman seperti apa yang dilihat oleh Elisa dan pelayannya, bahwa yang menyertai mereka lebih banyak daripada apa yang mereka lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara tidak sendirian, tadi saya katakan. Sebab ada Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Saudara tidak sendirian, hanya dibutuhkan iman. Selalu saya katakan saudara, kata iman, faith, itu berarti kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu iman. Amin. Saat ini saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang alami. Tapi firman Tuhan ini mau katakan, hiduplah dengan iman. Amin. Saudara, mungkin saudara sudah sakit. Saudara sudah ada dalam tekanan pergumulan yang begitu berat. Kalau saudara mau mengalami pemulihan kesembuhan, hiduplah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Maka mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita melihat fokus pada masalah. Kita tidak melihat pada penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Saudara perhatikan, pelayan Elisa, dia melihat masalah. Dia melihat tentara sudah mengepung tempat di mana mereka tinggal. Tapi saudara lihat apa yang dilihat Elisa. Yang dilihat Elisa adalah Tuhan. Amin. Menyertai kehidupan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, oh haleluya, saudara tidak sendirian. Kuasa Tuhan bekerja. Jangan fokus saudara pada masalah. Fokus kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan karyakan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin.
maka saudara akan melihat perkara-perkara yang heran dan ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara fokus kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Allah yang tidak terbatas itu bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Hiduplah dengan iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita ketika kita terkepung dengan begitu banyaknya masalah, persoalan, pergumulan, tekanan terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat? Bawa dalam doa. Karena ada kuasa di setiap apa yang kita doakan. Amin. Jadi yang ketiga, bawa dalam doa. Saudara perhatikan ayat 17. Lalu apa? Berdoalah Elisa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat 17, ayat 18, bagaimana Elisa berdoa supaya Tuhan membukakan mata iman dari pelayannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita juga belajar bagaimana Elisa meminta supaya Tuhan membutakan mata tentara-tentara Aram itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa ketika kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, itu yang Tuhan akan nyatakan. Amin. Saya perhatikan ayat 18 di kalimat terakhir. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan doa Elisa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti akan berikan jawab tepat pada waktunya. Amin. Makanya kan dalam Yeremia 33 ayat 3 di situ katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Amin. Artinya apa yang saudara naikkan, doakan, Tuhan akan jawab. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu semua doa-doa kita Tuhan jawab, berarti rugi kalau kita tidak berdoa. Betul? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalan pergumulan kita? Bawa dalam doa. Doakan itu. Percaya, apa yang kita doakan itu tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan kembali dengan jawaban yang pasti dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa semua masalah-masalah saudara kepada Tuhan dengan cara apa? Bawa dalam doa. Amin. Ketika kita membawa semua persoalan pergumulan kita di dalam doa, Tuhan akan ambil alih semua masalah-masalah saudara, sehingga kita yang tadinya begitu berat, tapi ketika kita datang berdoa, membawa semua masalah kita kepada Tuhan, kita ceritakan, kita naikkan di dalam doa, kita kemudian akan merasakan kelegaan. Di saat kita merasa lega, itu menandakan Tuhan sudah mengangkat semua beban-beban masalah kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu tekanan yang luar biasa. Supaya apa? Doa kita berkualitas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita terhimpit, ketika kita ada di bawah tekanan, oh haleluya, kita berdoa sungguh-sungguh. Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh saudara, surga bergetar mendengar doa kita. Dan pastinya surga akan turun tangan menjawab semua apa yang kita doakan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara, tapi firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita, bawa dalam doa. Di saat saudara membawa dalam doa, kuasa Tuhan bekerja. Di saat kita membawa dalam doa, itu menandakan kita mengandalkan Tuhan. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turun tangan menyelesaikan semua masalah persoalan pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bawa semua di dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana sikap kita ketika kita terkepung dengan masalah. Yang pertama, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Jangan takut akan siasat maupun strategi musuh, sebab Tuhan akan bukakan semua rahasia itu kepada kita. Jangan khawatir, hadapi semua bersama Tuhan. Maka saudara akan melihat, saudara diam saja, Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita terkepung dengan masalah? Apa yang harus kita perbuat? Hidup dengan iman. Mari kita mau lihat dengan kacamata iman. Kita mau fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan Allah yang heran dan ajaib membela setiap masalah, persoalan, pergumulan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan, bawa dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, Hamba berdoa menyerahkan semua pendengar di dalam tangan Tuhan. Dengan persoalan pergumulan mereka saat ini, Tuhan memberi mereka kelegaan. Tuhan melawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.